Cara cetak daftar kolektif hasil tes kemampuan akademik. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauzi, channel itu Pak Mastang, dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel Haris Fauzi dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan info terupdate tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya di tanggal 26 Mei ini ya teman-teman, menu hasil TKA sudah muncul. Tapi pada hari itu, sebagian besar belum bisa mencetak atau belum bisa melihat hasil TKA peserta didiknya di masing-masing sekolah. Karena itu harus ada izin atau dibuka aksesnya terlebih dahulu oleh dinas setempat ya teman-teman nih. Dan per hari ini, per tanggal 28 Mei ya teman-teman, kalau kita lihat di pengumuman ini, di pengumuman terbaru nih per tanggal 28 Mei 10.36. Dalam rangka percepatan penyampaian hasil tes kemampuan akademik jenjang SD, SMP sederajat, serta untuk mendukung kelancaran proses tindak lanjut di satuan pendidikan bersama, ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempercepat proses distribusi informasi kepada peserta didik, akses pencetakan DKH-TKA dibuka bagi satuan pendidikan. Satuan pendidikan diharapkan segera melakukan verifikasi dan validasi biodata peserta TKA untuk memastikan ketepatan informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenak Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan Kantor Kemenak atau Kabupaten Kota sesuai kewenangan tetap melakukan penerbitan dan distribusi TKA-TKA yang ditandangani oleh Kepala Dinas. Nih ya teman-teman nih, berarti per tanggal 28 Mei seharusnya teman-teman sudah bisa melihat dan mencetak DKH TKA-nya teman nih berdasarkan berdasarkan informasi atau pengumuman yang ada di web di web TKA-nya teman ini, seharusnya teman-teman sudah bisa melihat dan mencetak DKH TKA-nya. Nah, kalau di sana nih alhamdulillah nih sudah bisa dicetak ya teman-teman nih. Sudah bisa dicetak per tanggal 27 Mei kemarin ya teman-teman, sebelum pengumuman ini diterbitkan. Nah, jikalau teman-teman di sini belum bisa diakses atau di sininya belum bisa diceklis ya teman-teman nih, itu ya teman-teman harus tetap menunggu hasil aksesnya dibuka oleh dinas ya teman-teman. Kalau belum, mungkin si dinasnya juga masih menunggu teman-teman yang ada di satuan pendidikan harus memvalidasi dulu di sini ya teman-teman nih. Harus memvalidasi ininya dulu, baru nanti aksesnya dibuka. Mungkin dinas juga ada yang seperti itu ya teman-teman nih. Oke, ini ya teman-teman, saya jelaskan kenapa saya bisa di checklist, karena kenapa sebelumnya saya tuh nggak bisa di checklist sebelum tanggal 27 itu saya nggak bisa di checklist di sini ya teman-teman nih. Nah, akhirnya saya memvalidasi di sini nih ya teman-teman nih. Valid. Untuk nomenklatur itu maksudnya nama sekolah ya teman-teman. Ini harus berdasarkan SK penetapan nama sekolahnya ya teman-teman. Kalau pas satuan pendidikan sudah benar atau belum, kalau saya sudah valid. Nah, biodata peserta saya pilih belum valid karena memang ada satu siswa saya yang salah nama, bukan salah namanya, salah tempat lahirnya, seharusnya di Tangerang Selatan, ternyata yang di biodatanya itu di Jakarta. Makanya di sini saya belum valid. Jumlah peserta mengikuti sesuai, jumlahnya 30. Akhirnya di sini saya pilih valid. Nah, setelah itu nggak lama oleh dinas itu diberi akses di si centang ya teman-teman di sini. Nah, centang ini itu bukan oleh kita. Kalau kita checklist ini tuh nggak berpengaruh. Ini tuh sebenarnya menu checklistnya itu ada di Dinas Pendidikan setempat ya teman-teman. Nah, kalau sudah checklist seperti ini ya teman-teman, di sini di checklist, teman-teman bisa download hasil TKA-nya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, alurnya saya perjelas lagi. Yang pertama ya harus sudah diberi akses oleh dinas, tapi berdasarkan pengumuman yang terbaru per tanggal 28 Mei, semuanya sudah dibuka aksesnya. Ya teman-teman. Yang kedua, ini banyak pertanyaan, cetak DKH TKA dulu atau klik validasi dulu. Seharusnya ya teman-teman ada DKH-TKA-nya terlebih dahulu baru cek validasinya. Kenapa? Karena pengumuman per tanggal 26 Mei ya teman-teman nih, yang per tanggal 26 yang ini ya teman-teman nih. Berikut alur penyampaian hasil TKA 2026. Yang pertama, untuk satuan pendidikan, login pada halaman TKA, kemudian masuk pada menu hasil TKA validasi DKH-TKA ya teman-teman nih. Jadi langsung suruh ke sini.
Jadi sebelum ke sini kan seharusnya DKHTKA-nya sudah ada ya teman-teman, seharusnya sudah ada, baru dicek datanya sudah sesuai semua atau belum. Nah, kalau aksesnya sudah dibuka, sudah lihat datanya, nomenklaturnya, kepala satuan pendidiknya, peserta didiknya, jumlah peserta didiknya ikut TK itu sudah sesuai atau belum, kita bisa memilih di sini ya teman-teman nih. Ini ya teman-teman, valid atau belum valid ya teman-teman di sini. Itu yang pertama, seharusnya terbit dulu DKTK-nya baru kita klik validasinya. Atau yang kedua ya teman-teman, kalau teman-teman belum muncul juga di sininya checklistnya, teman-teman belum bisa di checklist nih, teman-teman validasi aja dulu. Tapi pastikan ya teman-teman, walaupun belum ada DKHTK-nya, pastikan ketika pendaftaran peserta memang datanya tidak ada yang salah. Daftar peserta di sini ya teman nih yang ketika awal pendaftaran, pastikan datanya tidak ada yang salah, entah itu namanya, tempat tanggal lahirnya, dan yang lainnya tidak ada yang salah ya teman-teman. Kalau emang benar semua, nah DKHTK itu masih ambil datanya yang ada di data peserta ini ya teman-teman. Kalau memang sudah benar semua, teman-teman di sini klik valid aja semua ya teman-teman nih. Klik valid semua kalau memang sudah benar. Tapi kalau teman-teman masih ragu nih ya teman-teman, klik valid ya teman, kalau sudah valid semua data peserta dan di ini sudah benar semua. Nah, kalau masih ada yang salah, kalau teman-teman ragu nih kayaknya siswa ini masih ada yang salah namanya, ya udah teman-teman klik belum valid aja, di mana yang belum validnya, itu di nomenklaturnya atau biodata peserta atau jumlah peserta didiknya ya teman-teman. Nah, setelah dipilih teman-teman klik simpan. Mungkin setelah dipilih ini nanti oleh dinas baru di checklist di sini untuk dibuka aksesnya. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya nih untuk ke daftar kolektif ini kalau sudah dibuka aksesnya oleh dinas. Nah, untuk pengumuman yang terbaru itu kan asasnya sudah bisa dicek ya teman-teman nih, sudah bisa diklik di sini ya teman nih. Sudah bisa diklik ya teman nih. Nah, untuk cara cetaknya ya teman nih, tinggal klik aja cetak di sini. Nah, klik cetak. Nah, kalau sudah sini ya udah teman-teman nih. Teman-teman di save dulu aja, save PDF. Kalau teman-teman belum terhubung laptopnya ke printer, pilih dulu save PDF aja teman nih, nanti kita klik save. Nah, misalkan udah kita cari simpennya mau di mana, misalkan di sini ya teman nih, kan di sini hasil TKA. Oke, bebas ya teman-teman penamaannya. Oke, kita close, ini close aja, kita ke sini aja nih. Nanti kalau sudah itu tinggal kita cari filenya ya teman nih. Nih hasil yang tadi kita download. Nah di sini ada, di sini ya teman-teman jelas nih, daftar kolektif hasil tes kemampuan akademik. Ini baru kolektifnya, semua nilai yang ada peserta di sekolah teman-teman, belum per anak karena sertifikatnya itu belum keluar, baru ada kolektifnya aja teman. Ini semua peserta yang ada di sekolah teman-teman, namanya, tanggal lahirnya, dan nilai matematika dan nilai bahasa Indonesia. Ini baru kolektifnya aja. Nanti ke depannya di sini nanti ada menu tambah lagi nih ya teman-teman, di sini nanti di menu hasil TK itu ada menu tambahan lagi, yaitu SKH TK, sertifikat hasil tes kemampuan akademik. Nah, ada pertanyaan lagi seperti ini. Bang, gimana kalau data saya masih ada yang salah? Entah itu nomenklaturnya, kepala satuan pendidikannya, atau jumlah pesertanya. Teman-teman bisa baca pengumuman yang ada di dashboard. Ya, teman-teman nih. Kita tarik ke bawah. Nih dia teman-teman. Penanganan masalah. Perbaikan data nilai, perbaikan biodata peserta didik. Ini untuk perbaikan peserta didik, perbaikan biodata dilakukan melalui sumber data masing-masing, yaitu Dapodik, atau emis, atau melalui mekanisme verbal PD ya teman-teman. Tetap kalau datanya salah bukan diperbaiki di apa ya, di web TK-nya langsung, tapi ya itu harus sesuai dengan ini ya teman-teman, sumber data, entah itu di Dapodik, di emis, atau di verbal PD. Berarti kalau kita ya diperbaiki dulu di verbal PD-nya, setelah itu disinkron, tunggu 2 kali 24 jam baru nanti berubah datanya. Dan sebelum dicetak itu nanti ada menu perbaikan data. Untuk ini juga nih yang lainnya teman-teman sudah dibahas di sini. Oke, jadi seperti itu informasinya. Silakan teman-teman dicek aja nih. Kayaknya sepertinya sudah bisa diceklis semua berdasarkan informasi yang terbaru di sini ya teman-teman.
Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.